Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zakia Mukhtar dari kelas SR Keperawatan 2A dengan NIM P017203250008. Di sini saya akan menyampaikan fenomena gangguan jiwa yang ada di Eropa, Indonesia, dan di Asia. Serta saya akan menyampaikan pengertian kesehatan jiwa menurut WHO dan Undang-Undang Kesehatan. Lalu bagaimana peran perawat dalam masalah kejiwaan. Gangguan jiwa merupakan salah satu kesehatan mental masyarakat yang menjadi perhatian dunia. Menurut World Health Organization atau WHO, gangguan jiwa adalah salah satu kondisi yang memengaruhi pikiran, emosi, dan kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Gangguan jiwa dapat berupa stres, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan makan, hingga gangguan penggunaan zat. Fenomena ini terus meningkat akibat beberapa faktor, seperti perubahan sosial, tekanan ekonomi, konflik, urbanisasi, dan penggunaan perkembangan teknologi digital. Yang pertama, ada fenomena gangguan jiwa di Eropa. Eropa merupakan salah satu wilayah dengan sistem pelayanan kemental yang cukup maju. Namun, gangguan jiwa tetap menjadi salah satu penyebab utama disabilitas dan penurunan kualitas hidup. Diperkirakan, 1 dari 6 orang dewasa di Eropa mengalami gangguan jiwa setiap tahunnya, dengan depresi dan kecemasan sebagai gangguan paling banyak ditemukan. Jenis-jenis gangguan kesehatan jiwa yang banyak terjadi yaitu depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan sistem stres pasca trauma, dan gangguan penggunaan alkohol dan narkoba. Antara lain, gangguan kesehatan jiwa memiliki penyebab, yaitu tekanan pekerjaan, kesepian, krisis ekonomi, pandemi COVID-19, dan konflik, serta perang. Upaya penanganannya yaitu layanan psikolog gratis atau bersubsidi, rumah sakit jiwa modern, konseling berbasis komunitas, hotline kesehatan mental, promosi kesehatan di sekolah atau tempat kerja, dan terapi psikologi berbasis bukti, rehabilitasi sosial, serta gangguan jiwa memiliki tantangannya, yaitu tingginya angka bunuh diri di beberapa negara, kekurangan tenaga psikiater, meningkatnya kasus depresi pada remaja, dan penyalahgunaan alkohol. Sedangkan fenomena gangguan jiwa yang ada di Indonesia antara lain, gangguan jiwa merupakan masalah kesehatan masyarakat yang cukup besar di Indonesia. Berdasarkan Survei Kesehatan Nasional terbaru, prevalensi masalah emosional dan gangguan mental mengalami peningkatan. Sementara gangguan jiwa berat seperti skizofrenia tetap menjadi perhatian karena dampaknya terhadap individu dan keluarga. Adapun jenis-jenis gangguan mental yang ada di Indonesia yaitu depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan penggunaan narkoba, dan gangguan mental pada remaja. Faktor penyebabnya antara lain faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor sosial, faktor biologis, dan penggunaan media sosial. Permasalahan yang terjadi yaitu ada pasung, stigma, kurangnya tenaga kesehatan jiwa, akses layanan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah upaya-upaya pemerintah. Pemerintah di Indonesia melakukan berbagai program, antara lain integrasi layanan kesehatan jiwa di puskesmas, program Indonesia Sehat, pengembangan layanan kesehatan jiwa, edukasi masyarakat, penggunaan praktik pasung, dan pemanfaatan jaminan kesehatan nasional atau JKN untuk layanan kesehatan jiwa sesuai ketentuan. Nah, tantangannya antara lain adalah stigma masyarakat, keterbatasan tenaga profesional, ketimpangan pelayanan antar daerah, rendahnya literasi, dan keterlambatan diagnosis. Selanjutnya, ada fenomena gangguan jiwa yang ada di Asia. Asia merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, sehingga beban gangguan jiwa juga sangat besar. Kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik yang beragam menyebabkan variasi masalah kesehatan mental antar negara. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, India, dan negara-negara Asia Tenggara menghadapi peningkatan gangguan mental, terutama pada kelompok usia muda. Jenis-jenis gangguan jiwa banyak terjadi seperti depresi, kecemasan, bipolar, stres kerja, dan gangguan akibat penyalahgunaan narkoba. Ada juga gangguan mental pada lansia. Faktor penyebabnya antara lain tekanan pendidikan, tekanan pekerjaan, urbanisasi, kemiskinan, bencana alam. Masalah yang dihadapi yaitu stigma terhadap penderita gangguan jiwa, keterbatasan layanan kesehatan, kurangnya tenaga profesional, tingginya angka bunuh diri, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Adapun upaya-upaya penanganannya antara lain
Kesehatan mental berbasis komunitas, pendidikan kesehatan mental di sekolah, pelayanan konseling gratis, hotline krisis, penggunaan pencegahan bunuh diri, dan kampanye anti-stigma. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian gangguan jiwa menurut WHO. Menurut World Health Organization atau WHO, gangguan jiwa atau mental disorder adalah suatu kondisi yang ditandai oleh gangguan yang bermakna pada fungsi kognitif atau cara berpikir, pengaturan emosi atau perilaku seseorang yang mencerminkan adanya disfungsi dalam proses psikologi, biologis, dan pengembangan yang mendasari fungsi mental. Gangguan jiwa dapat menyebabkan penderitaan atau distres dan mengganggu kemampuan individu dalam menjalankan fungsi sosial, pekerjaan, maupun aktivitas sehari-hari. WHO juga mendefinisikan kesehatan mental sebagai keadaan kesejahteraan, di mana setiap individu menyadari potensinya, mampu mengatasi tekanan hidup yang normal, dan dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi terhadap komunitasnya. Selanjutnya, ada pengertian gangguan jiwa menurut Undang-Undang Kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan mental merupakan suatu kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga mampu menyadari kemampuan sendiri, mengatasi tekanan, dan menegaskan bahwa pelayanan kesehatan jiwa mencakup upaya promotif, preventif, dan kuratif, paliatif bagi seseorang yang mengalami masalah kesehatan jiwa maupun gangguan jiwa. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mendefinisikan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ sebagai orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi oleh dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia. Selanjutnya, ada peran perawat dalam kesehatan jiwa. Perawat kesehatan jiwa memiliki peran penting dalam pelayanan yang komprehensif terhadap individu, keluarga, masyarakat untuk meningkatkan kesehatan mental, mencegah gangguan jiwa, memberikan perawatan, serta membantu proses pemulihan pasien. Peran ini mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan kolaboratif. Yang pertama, ada peran promotif atau promosi kesehatan. Perawat berperan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan jiwa melalui kegiatan edukasi. Contohnya, mengadakan penyuluhan di sekolah tentang cara mengatasi stres dan kecemasan. Yang kedua, ada peran preventif atau pencegahan. Perawat berupaya mencegah terjadinya gangguan jiwa maupun kekambuhan melalui melakukan screening depresi pada kelompok lansia atau remaja atau deteksi dini terhadap masalah kesehatan mental. Yang ketiga, ada peran kuratif atau terapeutik. Pada tahap pengobatan, perawat memberikan asuhan keperawatan secara langsung kepada pasien, meliputi pengkajian status mental, menetapkan diagnosis keperawatan, dan mengajarkan pasien skizofrenia teknik mengendalikan halusinasi. Yang keempat, ada peran rehabilitatif. Perawat membantu pasien mencapai kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup melalui melatih keterampilan aktivitas sehari-hari, meningkatkan kemampuan bersosialisasi, dan membimbing pasien mengikuti terapi okupasi agar siap kembali bekerja. Yang kelima, ada peran edukator. Perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan